Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Khairil Anwar alias Beni Risidan dengan NIM 240111100098. Ya, di sini aku bakalan ngerjain tugas praktikum jaringan komputer modul 7 tentang konfigurasi pengelamatan IPv6. Oke, di sini terdapat topologi dengan satu PC, satu switch, dua router, dan satu server. Oke, tujuan dari tugas praktikum ini, yang pertama itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan, menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan traceset dan traceroute untuk pengujian jaringan, troubleshoot terhadap topologi. Dan di sini terdapat sedikit catatan yaitu template default bias yang digunakan oleh switch di database manager atau SDM itu biasanya nggak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Jadinya kita harus memastikan kalau SDM ini nggunain salah satu template antara dual IPv6 and IPv6 atau LAN based routing, dan template baru itu bakalan digunain setelah perangkat di reboot meskipun konfigurasi itu gak disimpan. Dan untuk perintahnya itu cuma aktifkan dual IPv4 sama 6 itu ada di sini. Oke, untuk kebutuhan kita dua router, satu switch, dua PC, ya sesuai topologi lah nanti. Oke, masuk ke latihan yang pertama, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertama itu menyambungkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Lalu kita menghapus pada konfigurasi pada router dan switch, kemudian nge-reload. Lalu mengkonfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai tabel pengalamannya. Dan yang keempat, mengkonfigurasi router, ISP, dan switch satu menggunakan konfigurasi yang sudah disediakan. Pada modus konfigurasi global switch router, copy dan paste konfigurasi untuk setiap perangkatnya. Dan yang terakhir, itu mengonfigurasi tabel IP host pada R1 pada router. Oke, sebelum itu kita beri nama dulu dari setiap PC-nya. PC A, R1, R1, ISP, eksternal. Oke. Hmm, Oke, lanjut kita untuk mengkabelkan setiap perangkatnya. Untuk dari PC ke switch, aku gunain kabel listrik F06. Ini switch ke router juga pakai kabel listrik F05 ke G001. Dan untuk menyambungkan kedua router, di sini aku menggunakan kabel cross gigabit 00, gigabit 00. Lalu untuk router ke server pakai string lagi. Sini G01 sama. Oke, oke sudah. Lalu langkah yang kedua itu kita menghapus konfigurasi pada switch dan router. Kita masuk ke CLI. Oke, yang kita harus lakukan pernah enable, lalu kita hapus erase startup config. Lalu kita reload. Oke, sudah. Oke, di sini kita bakalan sekalian aja ngemasangin template defaultnya karena dari switch dari SDM itu kan nggak menyediakan kapabilitas IPv6 address itu sendiri. Jadinya kita harus mengaktifkan menggunakan salah satu template-nya dari dual IPv4 dan IPv6 atau LAN based routing. Nah, di sini aku bakalan pakai yang dual IPv4 and IPv6. Oke, pertama masuk enable, lalu configure terminal, sampai SDM prefer dual default. Oke, lalu kita reload.
Kita keluar terlebih dahulu, baru kita reload. Oke, sudah. Lanjut kita untuk menghapus konfigurasi lama di routernya. Sama seperti tadi, enable startup config, lalu kita reload. Kita tunggu bentar. Ya sudah, lanjut kita ke ISP. Sama seperti tadi, enable, lalu kita reload. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya mengkonfigurasi IP address. Konfigurasi IP address dan default gateway. Oke, kita masuk ke PC A, desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.10. Sampai masnya, oke. Default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk IP VLAN-nya sendiri, kita pilih aja yang ada di atas. Dan traffic 64 untuk default gateway-nya, trafficnya 64, default gateway-nya FE 80.2.2.1. Oke, sudah. Lanjut kita masukkan ke yang eksternal. Nanti kita masuk ke server, desktop, IP configuration. Jadi kita masukin IPv4 address-nya, kita copy aja. Oke, nah ini setauku kalau misal traffic 27 itu berarti subnet masknya 224. Oke, untuk IPv6 address-nya traffic 64. Betul gateway-nya FE 80.2.2.225. Ya, FE 80.2.2.225. Oke. Oke, sudah. Lanjut kita untuk mengkonfigurasi router dan switch. Kita copy aja di sini, ini untuk router 1 karena perintahnya copy dan paste, jadinya untuk mempercepat kita copy langsung aja. Enable conf t, kita copy di sini, paste. Oke, sudah. Lalu kita save, copy, running startup config. Oke, sudah. Lanjut kita ke ISP. Kita copy yang ada di sini. Oke, enable config, kita copy di sini. Sudah, kita keluar, lalu kita save, copy, running config startup config. Oke, lanjut kita untuk konfigurasi awal untuk switch-nya. Ke switch, enable config, kita paste. Sudah, lalu kita copy running config startup config. Oke,
Lanjut, langkah kelima itu mengkonfigurasi tabel IP host pada router. Copy dan paste konfigurasi di bawah ini untuk router satu. Konfigurasi memungkinkan, ya kita copy aja dulu, kita copy yang ini. Kita copy, kita masuk ke router satu. Oke, untuk ini tuh masuknya di configure. Oke, nah kita copy di sini. Oke, oke sudah, oke sudah semua untuk langkah tiap langkah di latihan satu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan kedua, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Nah, di sini dalam latihan kedua ini gunakan ping untuk memastikan konektivitas end to end. Yang sini ping dapat merekam waktu round trip ada dan adanya paket loss. Host pada jaringan mengatur nilai bit 8 bitnya sendiri, suatu nilai maksimal 255. Oke, Anda akan meriksa hasilnya perintah ping dan ping yang tersedia di PC berbasis Windows dan perangkat Cisco. Oke. Langkah yang pertama, uji konektivitas jaringan dari R1 menggunakan PCA. Semua ping dari PCA ke perangkat lain dalam topologi harus sukses, jika tidak, cek topologi dan cabling. Oke. Kita masuk ke PCA, command prompt, lalu kita lakukan ping yang pertama ke router 1. Kita lakukan ping IP ping 192.168.1.1. Oke, berhasil sama seperti yang di contoh. Nah, dalam contoh ini 4 INC CMP request masing-masing 32 byte. Oke ya, sama dikirimkan dan respon diterima dalam waktu kurang dari 1 mili detik. Waktu 1 mili detik. 2. Oke, waktu transmisi dan lesen dapat bertambah sejalan. Oke, ini dapat. Nah, selanjutnya kita ping untuk IPv6 address dari default gateway dari router satunya. Kita lakukan ping. Dia langsung dapat balasan sama seperti yang dicontoh. Oke, lanjut dari nomor 2, kita mengisi tabel yang dimana dari PCA itu ngelakuin ping ke alamat yang ada di sini, dan kita harus ngerekam waktu round trip rata-rata dan IPv4 TTL-nya atau IPv6 hop limitnya, gunakan wireshark opsi, jadi itu bisa nggak apa. Oke, kita lakuin ping satu persatu. Oke, dia dari bagian statistik ini kita ambil nilai average itu untuk nilai average round tripnya itu berapa ms. Nah, itu 4, jadi kita tuliskan aja 4 ms. Usah dulu 4 ms. Oke ya. Nah, untuk TTL-nya kita bisa lihat di sini 128, maksudnya 128. Lanjut untuk destination kedua, kita lakuin ping.
Nah, di sini average-nya 4, jadi kita tulis 4 di sini, 4 ms, dan untuk TTL-nya 128. Ya, mungkin begitu cara cara mengisi average round trip time-nya ms dan TTL atau hop limitnya. Nah, biasanya itu untuk IPv4 itu ngeliat salah satu baris reply-nya. Nah, itu TTL-nya itu ada di kolom TTL-nya. Dan untuk IPv6 itu hop limitnya biasanya nggak kelihatan di output ping. Jadinya ya gunakan pakai aja ini. Lalu untuk balasan dari host Windows server nilainya itu 128. Dan balasan dari perangkat Cisco nilainya itu 225. Oke, ya gitu cara mencari average round trip dan time lalu dengan TTL-nya. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini mungkin akan aku percepat videonya. Ya, oke. Kita sudah selesai buat ngisi tabelnya. Nah, tadi tuh kita ada sedikit masalah di eksternal. Ketika kita melakukan ping itu rata-rata RTO semua. Ya, itu karena kita dari aku lupa buat ngisi default gateway dari servernya sendiri, dari eksternalnya sendiri. Aku lupa ngisi default gateway-nya. Jadinya ya itu yang menyebabkan ini RTO. Lanjut ke langkah kedua, yaitu menggunakan perintah ping extend pada PCA. Perintah ping default mengirimkan 4 request masing-masing 32 byte, ping nunggu 400 millisecond, 4,0 millisecond pada detik. Perintah ping dapat di fine tune untuk men-troubleshooting suatu jaringan. Pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Oke, kita ke PCA, kita ketik ping aja lalu kita enter. Oke, lalu kita gunakan opsi yang min T. Kita copy aja yang ada di sini. Min T. Oke. Nah, di sini untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unreachable, tujuan dapat dicapai, putuskan koneksi kabel antara router ISP dan eksternal atau matikan interface gigabit 001 pada ISP. Oke, kita buka ke ISP, kita ke ISP, lalu kita masuk ke configure terminal, sesuai interface-nya 001. Nah, kita buat kita shutdown kan. Oke. Nah, saat kita shutdown kan, nah itu mendapatkan replay, tapi destination host unreachable atau destinasi itu tidak ditemukan gitu, tidak dicapai. Ada juga yang request timeout. Oke, saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destination merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan reply. Jika muncul masalah konektivitas, jalankan perintah ping menampilkan suatu error. Oke, lanjut nomor 3 itu menghubungkan kembali Ethernet dan aktifkan enable
interface Gigabit 001 pada router ISP menggunakan perintah OSH. Sebelum bergerak ke langkah selanjutnya, setelah sekitar 30 detik ping harus berhasil lagi. Oke, kita masuk ke ISP lagi. Oke, kita sudah masuk di config interface, kita ketikkan OSH. Kita tunggu. Nah, di sini itu sudah mulai mendapatkan balasan lagi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ctrl C. Oke. Pertanyaan. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error YCMP. Pesan error apa yang diterima? Nah, pesan error yang diterima itu adalah destination host. Ini kita copy, lalu kita paste jawaban. Kita paste destination. Nah, oke. Saat link eksternal itu kita putus, pengirim itu menerima pesan dari CMP itu sendiri, yaitu destination host unreachable. Di layar Windows biasanya terbaca sebagai ya ini atau RTO yang biasanya yang tadi juga ada RTO, request timeout. Artinya router atau host tidak bisa dicapai lah untuk alamat tujuannya. Dan tadi juga ada request timeout di sini. Kita masukkan aja. Yang berarti router atau host eh, tidak dapat dicapai untuk alamat tujuannya. Oke, enablekan interface Gigabit pada ISP router OSH sudah, persepingnya berhasil ya sudah. Lanjut untuk langkah ketiga, yaitu langkah ketiga uji konektivitas dari jaringan R1 menekan perangkat Cisco. Perintah ping tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini, perintah ping diuji untuk menggunakan router R1 dan switch S1. Ping eksternal pada jaringan menggunakan IP address 29. Oke. Oke, kita copy aja yang ada di sini. Kita ngelakuin ping dari router 1. Router 1 kita ngelakuin ping di sini. Oke, kita masuk ke enable dulu. Kita enablekan terlebih dahulu, lalu kita paste. Oke, sukses sama seperti yang ada di modul. Oke, kemudian titik eksklamasi mengidentifikasikan kalau ping itu berhasil dari router menuju eksternal. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal P4 pada eksternal menggunakan hostname konfigurasi dari R1. Oke, kita coba untuk ping eksternal. Ping eksternal. Eksternal namanya di sini. Eksternal. Oke. Eksternal P4. Tadi sih. Apa ini? Udah ini pun. Udah. R1. Oke. Ya, berhasil di sini. Lanjut, ada lebih banyak opsi tersedia bagi perintah ping pada jali ketik ping enter
gunakan IPv6 sebagai protokolnya, masukkan oke. Kita ketik ping. Untuk protokolnya kita gunakan IPv6. Target address-nya kita copy yang ada di sini. Enter. Yang lainnya tidak ada, jadi kita enter. Selesai. Nah, sukses. Sama seperti yang contoh. Oke, lanjut. Kita lakukan ping ke sini dengan angka ulangan 5000. Oke, kita lakukan ping. Untuk protokolnya nggak ada. Target IP-nya kita copy. Oke, untuk angka ulangannya itu 50.000. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya nggak ada. Oke. Oke. Dengan angka yang kemudian koneksikan kabel antara router ISP dan eksternal shutdown interface pada router ISP. Oke. Di ISP kita shutdown lagi. Nah, oke, koneksikan ulang kabel Ethernet atau enablekan di interface gigabit 001 ISP setelah titik eklamasi telah digantikan dengan huruf U dan titik. Setelah 30 detik, ping harusnya sukses lagi. Oke, kita sekarang mengenablekan yang ada di ISP. Nuesa. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah kembali seperti semula. Tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan. Ctrl Shift 6. Oke, sudah. Nah, huruf O dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat untraceable, suatu error protokol data unit PDU. Ya, itulah. Oke, lanjut ke latihan ketiga, yaitu menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Oke, latihan ketiga. Langkah pertama menggunakan tracer dari PCA ke eksternal. Oke, ini kita tutup dulu. Kita tutup. Lalu kita ke PCA. Oke, dari PCA kita menjalankan tracer ini. Kita copy aja yang ada di sini. Oke. Nah, ini untuk urutan hopnya itu seharusnya yang ini tuh punya router 1, punya R1, ini punya ISP, lalu ini punya eksternal. Seharusnya gitu. Nah ya, dari PCA ke eksternal adalah PCA ke router 1, lalu ke ISP, lalu ke eksternal. Path atau rute ke eksternal berjalan melewati dua hop router menuju destinasi akhir dari eksternal. Oke. Lanjut jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Oke, kita ketikkan tracer. Cisco paket tracer PC tracer. Oke, kita masukkan gunakan opsi D dan ingat bahwa IP address tidak diputuskan sebagai eksternal. Oke. Kita paste di sini. D-nya ini. Invalid comment ya. Ada yang typo.
Untuk ini kayaknya emang nggak ada deh komen ini, karena sebenarnya langsung di kopas ini tetap invalid komen. Jadi sepertinya emang tidak ada komen seperti ini. Min D, invalid comment. Jadi langsung kita skip aja ke langkah ketiga. Gunakan perintah trace route dari router R1 ke eksternal. Oke, kita tutup PCA. Kita ke R1. Oke, di R1 kita jalankan trace route ini. Kita jalankan. Nah, sudah. Lalu kita jalanin untuk yang kedua. Yang satunya. Oke, sudah. Ya, tampil semua di sini sudah. Oke, lanjut untuk langkah keempat. Gunakan perintah trace route dari switch S1 ke eksternal. Oke, kita gunakan yang IPv4 terlebih dahulu. Dari switch 1. Masuk ke sini dulu. Master. Oke, perintah trace route mempunyai opsi tambahan. Anda dapat gunakan atau cukup menekan enter mengetikkan trace route pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Kita coba. Oh, yang sudah tadi itu di awal. Oke, kita lanjut sengaja masuk ke latihan keempat. Oke, latihan keempat ini troubleshooting link recording. Oke, di sini kita masuk ke latihan keempat, yaitu troubleshoot terhadap topologi. Angka 1, copy paste konfigurasi ini ke dalam router ISP mungkin maksudnya. Hostname ISP ya. Oke, kita masuk ke ISP. Kita keluar dari mode interface. Configure terminal, oke. Masuk. Oke, kita copy lagi. Kita save, copy, running, start config. Oke, dari router 1 gunakan ping dan restart trace route untuk troubleshooting. Oke, gunakan perintah ping dan restart dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya 192.168.1, tapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G00 dari router ISP dengan IP address sekian. Oke, mungkin kita masuk ke PCA CMD command prompt. Oke. Nah, dari PCA ini kita coba ngelakuin ping ke gateway lokalnya 192.
168 tidak 1.1. Oh, salah. Ya, di sini masih aman. Lanjut untuk mengecek ngeping ke ISP G00-nya 64.100.1. Oke, di sini masih aman. Lalu kita cek ke gateway eksternal. 209 165 200 225. Oke, di sini masih aman, masih dapat destination host, bahkan request timeout juga. Nah, di eksternal nggak bisa. Kita cek host eksternal 225 dan 226. Destination tidak dapat dicapai. Oke, lalu kita nge-tracer, melihat hop yang tercapai. Tracer 209.165.200.226. Ya, oke. Bisa dilihat dari hasilnya sendiri, itu dari PCA itu bisa ngeping ngecek ke router 1 dan ISP, tapi gak bisa buat ke yang itu, yang 225 sama 226 ini, itu gak bisa, sehingga tidak ada konektivitas ke eksternal. Oke, kita berhentikan. Lanjut, PCA mencapai router ISP sukses. Ping nih, sudah kita lakukan barusan hasil tracer, tapi tidak ya. Sudah kita lakukan barusan untuk nomor 2. Lanjut nomor 3, gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration. Oke, gunakan show pada dari router ISP. Oke, ke ISP kita ketikkan show running config. Show run. Coba. Ada di sini. Oke, kita show run. Sama aja sebenarnya. Show IP interface brief. Oke. Betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer eksternal. Oke. Ya, dari sini itu kita bisa melihat kalau interface J001-nya itu memakai IPv4 ya. Maka IPv4 192.168.81 itu prefix 24, dan IPv6-nya sendiri itu mana ya tadi? Nah, untuk IPv6-nya sendiri itu 2001 DB8 acet kolom 21. Yang G01 ya, ini 201.225.
traffic 64. Nah, itu gak sesuai ke jaringan eksternal. Karena di jaringan eksternal sendiri itu kita lihat aja. Di jaringan eksternal lihatnya di mana ya? Ya, yang intinya itu tidak sesuai dengan jaringan eksternalnya. Yang eksternal yang digunakan yaitu 209.165.200.224. Dan untuk IPv6-nya sendiri itu 201 201 201 DB68 acet 200 ya, itu traffic 84. Nah, sekarang betulkan persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa PCA melakukan ping tracer ke eksternal. Oke, kita kembalikan em, konfigurasi konfigurasinya ke awal, konfigurasi SP ke awal itu ya, kita kembalikan menggunakan em, konfigurasi awal. Lalu kita save, copy running config startup. Oke, kita coba yang 225. Nah, bisa melakukan ping. Yang 226 itu bisa, tidak ada request timeout sepertinya. Oke, trace complete. Oke, tracer. Nah, trace complete. Oke, kita tutup. Nah, ya kita sudah membetulkan persoalan yang sudah kita temukan. Sekarang ulangi proses konektivitas IPv6 sudah barusan kita lakukan. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaannya. Oke, masuk ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau trouble root itu mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, hal yang bisa mencegah respon itu, mencegah respon ping, baik antara lain itu yang pertama itu ada firewall atau access control di satu ACL. Itu biasanya ngeblokir ICMP, echo request, echo reply, extended. Terus yang kedua itu filter keamanan di router atau host itu mendisablekan respon ping atau threshold. Lalu rate limiting ICMP sehingga paket ICMP itu dibuang saat traffic tinggi. Lalu CPU-nya itu perangkat sedang sibuk sepertinya sehingga itu gak proses paket ICMP-nya tepat waktu. Jadi ya jalur routing itu sudah benar, tapi respon ping dan traceroute-nya itu bisa saja tidak kembali karena diblokir atau dibatasi. Oke, hal yang nggak yang bisa mencegah respon ping itu ada firewall atau ACL itu memblokir ICMP. Oke, lalu filter keamanannya sendiri
root atau host yang disable respon ping. Oke, lanjut ke rate limiting JMP dibuang saat traffic tinggi. Lalu CPU perangkat tidak memproses. Maka JMP. Oke. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti IP berikut, pesan yang ditampilkan perintah ping apa maksudnya? Jika melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Oke, pesan yang akan ditampilkan itu yang tadi destination host unreachable atau request timeout. Nah, artinya itu sendiri itu ya dari jaringan dari jaringan remote-nya itu nggak bisa menemukan host di jaringan lokalnya. Misalnya dari IP-nya sendiri itu belum dipakai atau host itu sedang mati. Oke, artinya jaringan router di jaringan remote itu tidak bisa menemukan hostnya di jaringan lokalnya. Dan apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host valid dan respon apa yang harus dicek? Nah, oke, apa host tujuannya? Jika Oke, jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Oke, yang harus dicek itu alamat hostnya valid tapi muncul ini. Kita harus periksa kabel atau power perangkat tujuannya apakah mati atau periksa pengaturan firewall pada perangkat tujuan tersebut. Itu jawabannya. Dan jika mati, kita periksa kabel atau power perangkatnya, perangkat tujuannya, atau memeriksa pengaturan firewall-nya. Lalu perangkat tujuan. Oke, lanjut nomor
3. Jika Anda menemukan ping suatu address yang tidak dalam suatu network dalam topologi seperti itu, seperti berikut, dan dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh ping? Ya, dari Windows sendiri itu bakalan nampilin pesan seperti yang di awal itu, destination, destination host, simple. Oke. Nah, apa yang diiden, diindikasikan oleh pesan ini? Nah, yang diindikasikan dari pesan ini itu bahwa router R1 itu tidak memiliki rute atau jalan menuju jaringan tersebut di dalam tabel routingnya, sehingga dia langsung memberitahu PC pengirim bahwa tujuan tidak bisa dicapai. Oke, lanjut. Berapa nilai IPv4? Oke, host Windows itu biasanya 128. Untuk Cisco itu biasanya 225. 255. Berapa nilai IPv6 host Windows terus sama perangkat Cisco? Sama. Berapa nilai IPv6-nya untuk host Windows-nya sendiri itu sama, biasanya 128. Lalu untuk Cisco itu juga 225, 255. Oke, sudah. Ya, mungkin ini sudah selesai semua. Oh, ada yang belum kejawab di sini. Apa IP address apa yang digunakan? Jawaban. Kita lihat sebelumnya, ping eksternal di router 1. Di router 1 pas kita ping eksternal. Nah, IP address apa yang digunakan? Itu IP address yang digunakan itu ini. Kita copy aja. IP address yang digunakan adalah 26. Oke, sudah. Tidak ada lagi yang belum menjawab. Ya, sudah semua. Ya, oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.